Hamka dan Citra Ham ini adalah kelanjutan dari film Buya Hamka. Buya Hamka volume pertama dan sekarang ini Buya Hamka volume kedua dengan judul Hamka dan Citra Ham. Kalau yang volume pertama itu bercerita tentang sebelum kemerdekaan, jadi sepak terjang Hamka ketika berorganisasi, ketika bertemu dengan sahabat-sahabatnya Soekarno, ketika memulai rumah tangga, ketika mulai menjadi seorang penulis, penulis novel dan lain sebagainya, itu kita ceritakan di volume pertama, sekaligus memperkenalkan siapa sih sebetulnya Buya Hamka. Karena banyak dari kita sekarang hanya tahu karya-karyanya tapi tidak tahu itu penulisnya siapa gitu. Kayak Tenggelamnya Kapal Van der Wijk sudah difilmin, udah banyak di quotes-quotesnya bertebaran di mana-mana, tapi banyak dari kita tuh nggak tahu sebetulnya karyanya siapa sih. Teman-teman taunya ini karya sutradaranya, bukan, ini adalah karya seorang ulama besar yaitu Buya Hamka. Nah, di volume kedua ini kita mau gambarkan lebih luas lagi tentang sepak terjangnya seorang Hamka. Ketika pasca kemerdekaan Indonesia itu tidak baik-baik saja gitu. Semua orang berjuang, mau dari benar-benar tentara, pemimpin-pemimpinnya, Bung Karno, Hatta dan sebagainya, termasuk para ulama-ulamanya, yaitu Hamka salah satunya. Dan Hamka ini bergerilya di daerah Sumatera karena apa? Karena ketika pasca kemerdekaan itu Indonesia bukan yang bersatu tapi malah pecah. Malah saling punya agenda masing-masing. Nah, Hamka di sini berjuang untuk menyatukan kembali semangat persatuan itu untuk menuju Indonesia yang sebenarnya gitu. Dan dari volume kedua ini kita juga melihat bahwa perjuangan seorang Hamka itu bisa sehebat itu, bisa setegak itu, bisa berdakwah luar biasa, mau dari ceramah, dari buku-bukunya. Itu ada satu sosok yang sangat penting, yaitu istrinya. Sering sekali gitu ketika sebuah film biopik itu menceritakan tokoh utamanya, jadi hero-nya adalah si pahlawannya itu, yaitu sosok si Buya Hamkanya aja. Tapi di trilogi ini kita mau menggambarkan bahwa seorang suami, seorang bapak, seorang pejuang itu tidak akan bisa berdiri tegak tanpa adanya support system yang bagus, yaitu keluarganya, terutama istrinya. Nah, kita mau menceritakan part demi part hubungan antara Hamka dan Citra Ham. Termasuk ada part-part yang seperti yang teman-teman tanyakan tentang hubungan Hamka dengan Soekarno, sahabatnya, perseteruannya, ada isu-isu politiknya gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana Hamka ini bisa menularkan akhlak yang baik bukan hanya untuk kita sebagai muslim gitu. Karena Hamka ini ulama yang bisa diterima ceramah-ceramahnya, dakwahnya itu bukan hanya sesama muslim tapi juga dunia muslim itu masih bisa gitu menerima dakwahnya mereka. Makanya kita menggambarkan Hamka dan Citra Ham ini sebuah film yang menyebarkan kedamaian, akhlak karimah yang baik gitu. Jadi bukan memanfaatkan apapun, apalagi situasi politik saat ini. Itu berapa lama sih kamu diangkat berapa lama sih untuk mendalami dan juga kesulitan? Ini syutingnya udah lama sekali gitu. Persiapannya kurang lebih 2 dan 3 bulan gitu ya. Harus memperdalam bahasa Padang juga, ada bahasa Arab juga. Terus referensi tentang Buya Hamka itu banyak sekali, tapi footage tentang Buya Hamka itu cuma ada ketika dia ceramah. Jadi saya nggak tahu gitu gimana cara Hamka sehari-hari terhadap keluarga, istri maupun lawan-lawan politiknya gitu. Jadi saya baca lagi buku-bukunya. Nah, kalau dari buku-bukunya terlihat tuh ketika Hamka muda tulisan-tulisannya masih sangat tajam, bukan ketika udah tua udah tajam, tapi berapi-api gitu. Begitu Hamka sudah mulai usia senja, Hamka sudah mulai dengan dakwah yang sejuk. Nah, saya menarik kesimpulan bahwa Hamka muda itu sangat berapi-api, apalagi ketika dia bergerilya. Nanti kita lihat di volume kedua ini. Terus ketika dia masuk keluarga dan ketika dia masuk usia senja, mendirikan MUI, mendirikan Al-Azhar, Masjid Al-Azhar gitu. Lihat sekali bahwa seperti ilmu padi gitu, bahwa semakin berilmu, semakin berundung, dan semakin mengembangkan. Jadi kan udah lama mas, masih ingat gak sih kalau untuk yang volume 2 ini adegan yang mungkin paling menguras emosi? Masih. Saya masih ingat banget. Yang paling menguras emosi sebetulnya saya lupa di beberapa titik, tapi adegan-adegan di penjara itu cukup menguras emosi sih. Karena bukan masalah perseteruannya, tapi gimana caranya Hamka itu melawan dirinya sendiri. Hamka melawan dirinya sebagai manusia, tapi dia harus tetap ikhlas, tetap harus ikhtiar, berjuang, dan terutama
ketika ya dia seorang diri dalam penjara, sementara keluarganya di rumah dia harus menerima dampak dari perjuangannya dia. Jadi psikologisnya itu yang saya rasa mudah-mudahan di film kedua ini bisa teman-teman lihat semua. Berarti dari sudut pandang pemain secara drama lebih berat yang keduanya atau seperti apa? Ya, kalau yang dramanya memang yang kedua ini lebih banyak ya, porsi dramanya lebih banyak. Karena yang pertama itu memang kita cukup memperkenalkan ini loh Hamka. Hamka itu seorang jurnalis seperti teman-teman semua yang berjuang bukan mengangkat senjata tapi berjuang lewat tulisan-tulisannya dia untuk mengkritik pemerintahan kolonial, mengkritik pemerintahan Jepang gitu. Bahkan difitnah sana sini atas perjuangannya dia. Dan akhirnya Indonesia bisa merdeka gitu. Tapi setelah Indonesia merdeka ternyata ada drama baru lagi gitu. Ada drama baru lagi di perpolitikan, di situasi nasional Palestina, ada drama baru lagi termasuk drama-drama dalam rumah tangganya. Jadi saya rasa di film keduanya ini akan menjadi film yang luar biasa dan bisa ditonton lebih luas lagi karena terutama buat teman-teman atau istri-istri atau perempuan-perempuan pasti akan merasa senang banget di volume kedua ini karena bagaimana seorang Hamka meninggikan posisi wanita gitu yang pada saat itu yang berjuang adalah yang di depan adalah selalu laki-laki, yang bisa berceramah itu hanya laki-laki gitu, yang boleh lihat mimbar itu hanya laki-laki. Di sini Hamka memutarbalikkan semua bahwa Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan itu memang bersama-sama. Mas Vino hal itu Mas Vino sadari ketika mainin sebagai Hamka atau sebelumnya memang udah tahu kalau perempuan adalah sosok dari orang-orang? Jadi ketika saya masuk ke dalam film ini, saya kan baca bukunya dulu pertama kali itu bukunya Akhlakul Karimah. Makanya film ini dibuat bukan untuk menceritakan hanya love story, bukan hanya menceritakan tentang politik, bukan agama, tapi tentang akhlak gitu. Akhlak itu bukan akhlak sesama muslim aja, tapi semua akhlak gitu manusia. Nah, salah satu buku yang saya baca itu tentang perempuan, bagaimana Hamka memandang perempuan dalam Islam maupun di luar itu. Dan buat saya itu luar biasa sekali gitu. Kalau saya baca, saya sampai berinding gitu bahwa pemikiran seorang Hamka tentang perempuan itu luar biasa banget. Kita keluarkan cuplikan-cuplikan film Hamka di volume 1 pun sudah mulai kelihatan gitu ketika Hamka berbicara tentang poligami, tentang keadilan dalam rumah tangga, tentang bagaimana membangun sebuah rumah tangga gitu. Nah, di volume kedua ini apa yang disampaikan Hamka di volume pertama itulah yang dia terapkan di volume kedua ini. Jadinya ketika yang pertama Hamka banyak mengajarkan secara verbal, di yang keduanya Hamka mengekspresikan itu lewat perbuatan-perbuatan dia. Jadi memang pertanyaan terakhirnya sekali lagi mungkin dari ini kan dari pembahasan film ada yang sampai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masih dengan nilai-nilai yang diambil. Ya pasti sih setiap rumah tangga itu tidak ada yang ideal gitu. Tidak ada yang ideal yang ini lebih harmonis dan enggak sih. Setiap rumah tangga punya ceritanya masing-masing dan Hamka pun dengan Siti Raham punya ceritanya masing-masing. Mungkin nggak semua kondisi yang Hamka dan Siti Raham itu alami cocok dengan masa kita. Sementara kan kita sudah zaman modern, Hamka masih zaman perjuangan. Tapi paling tidak bagaimana cara menselaraskan antara idealis kita semua sebagai seorang pejuang, kan Bapak juga seorang pejuang gitu, teman-teman semua juga pejuang untuk keluarga masing-masing, mencari nafkah, datang ke sini itu sebagai ibadah gitu, sebagai jihadnya. Bagaimana menselaraskan itu dengan realistis yang ada gitu, dengan keluarga, dengan membangun keluarga yang harmonis dan paling enggak itu sih yang saya ambil lewat film ini. Mudah-mudahan bisa diterima semuanya teman-teman. Jangan lupa tanggal 21 Desember 2023 film Hamka dan Siti Raham bisa kita nikmatin semua di bioskop Indonesia.